Sebelum ujian Hunter, Gon pertama kali terlihat di sebuah pulau bernama Pulau Paus. Dia dengan sabar memancing untuk berburu Master of the Swamp, ikan raksasa yang tidak bisa dipancing bahkan oleh 5 orang dewasa sekalipun. Gon bertaruh dengan bibinya, Mito, bahwa jika dia bisa menangkap ikan itu, dia akan diizinkannya untuk mengikuti ujian Hunter. Setelah menghabiskan 1 minggu penuh untuk memancingnya, Gon akhirnya berhasil. Dan bibinya mau tidak mau harus menepati janjinya dan mengizinkan Gon untuk pergi ujian. Mito berkata kepada Gon bahwa ayahnya, Jing, yang juga merupakan seorang hunter, menitipkan Gon kepadanya saat dia masih bayi. Gon mengambil kesimpulan bahwa menjadi hunter adalah suatu pekerjaan penting. Saking berharganya, ayahnya rela untuk berpisah dengannya. Dia merasa sudah waktunya baginya untuk bertemu dengan ayahnya. Merasa siap dan mendapat restu dari Mito, Gon lalu bersiap untuk naik kapal menuju ujian Hunter diadakan. Semua penduduk pulau datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan berharap agar Gon sukses. Gon naik ke kapal dan berteriak kepada bibinya bahwa dia akan kembali sebagai seorang hunter yang hebat. Tahap awal. Malam pertama di kapal, sebuah badai besar datang dan menghempaskan sebagian besar calon hunter. Seorang kapten yang sedikit mabuk berkeliling dan melihat bahwa hanya 3 kandidat yang masih segar. Orang itu adalah Gon, Kurapika, dan Leorio. Gon juga memprediksi bahwa mereka akan dihantam badai lagi. Kali ini 3 kali lipat lebih besar dari malam sebelumnya. Kapten terkesan dan meyakini bahwa Gon adalah anak dari Jing. Kapten memanggil Gon, Kurapika, dan Leorio untuk menemuinya. Kapten bertanya, mengapa mereka semua ingin menjadi seorang hunter? Gon menjawab pertanyaannya sementara 2 lainnya tidak. Leorio merasa untuk apa mereka harus memberitahunya. Kapten menjawab bahwa dia merupakan bagian dari ujian dan berhak untuk menentukan calon peserta untuk lulus atau tidak. Karena terpaksa, Kurapika dan Leorio memberikan jawaban mereka. Saat menjelaskan, Kurapika bersikap tidak sopan kepada Leorio, sehingga membuat mereka berdua akan berkelahi di dek kapal, menyelesaikan semuanya di tengah badai. Ketika badai semakin mengganas, seorang awak kapal kehilangan pijakan dan akan jatuh ke laut. Beruntung Gon berhasil melompat mengejarnya. Mereka berdua yang nyaris jatuh ke laut selamat berkat Kurapika dan Leorio yang meraih kedua kaki Gon tepat waktu dan menarik mereka berdua kembali ke kapal. Berkat kerjasama mereka, ketika kapal mencapai daratan, kapten memberi mereka petunjuk agar mereka menuju ke satu-satunya pohon cedar di luar kota untuk bertemu navigator mereka. Gon memutuskan untuk mempercayai kapten dan pergi. Kurapika memutuskan untuk ikut. Disusul Leorio yang semulanya ragu, berlari untuk bergabung dengan mereka berdua. Kemudian mereka mencapai sebuah desa yang tampak sepi. Seluruh penduduk desa keluar untuk memulai kuis 2 pilihan yang membingungkan. Pemimpin desa mengajukan 2 pertanyaan dan mereka hanya bisa menjawab dengan pilihan 1 atau 2. Pertanyaannya adalah, seseorang telah menculik ibumu dan pacarmu. Kamu hanya bisa menyelamatkan 1. Siapa yang akan kamu selamatkan? Leorio mulai gusar karena pertanyaan yang tidak masuk akal itu. Kurapika menyuruhnya untuk tetap tenang, sedangkan Gon terdiam dalam pikirannya. Karena sudah tidak tahan, Leorio tiba-tiba akan menyerangnya, namun Kurapika menghentikannya. Mereka akhirnya dinyatakan lulus karena diam adalah jawabannya. Namun Gon sangat khawatir apabila hal itu akan benar-benar terjadi suatu saat nanti. Setelah berjalan kaki singkat, ketiganya sampai ke sebuah rumah dan menemukan 2 navigator yang memainkan peran sebagai pasangan suami istri yang diserang oleh binatang ajaib yang disebut Kiriko. Binatang itu pergi membawa sang wanita, diikuti oleh Gon dan Kurapika. Dengan Leorio tetap tinggal untuk menjaga sang pria yang terluka. Saat mengejar makhluk itu, Gon berhasil mengejar dan memukulnya. Kiriko menjatuhkan wanita itu yang ditangkap oleh Kurapika. Gon terus mengejar makhluk itu. Saat Gon sampai di tempat terbuka, di mana makhluk itu akan menyerang, Gon hanya menyapa dan bertanya, kemana perginya makhluk yang dia pukul tadi?
Terungkap bahwa 2 ekor Kiriko dan pasangannya itu adalah keluarga, dan merekalah yang akan membawa ketiganya menuju ujian-ujian hunter yang sesungguhnya. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah restoran kecil. Binatang ajaib yang menyamar itu memesan makanan dengan kalimat khusus. Juru masak yang paham lalu mengirim mereka ke ruangan khusus dan mengantarkan makanan itu. Ruangan itu sebenarnya adalah lift yang mulai turun dan akan membawa mereka ke tahap awal ujian hunter bersama partisipan lainnya. Ujian hunter Gon dimulai dengan dia menjadi sasaran Tonpa, seseorang yang dikenal karena selalu menipu pemula yang mengikuti ujian agar segera gagal dalam tes. Tonpa pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai teman yang mencoba membantu Gon. Tonpa kemudian memperkenalkan beberapa peserta ulang, seperti Bourbon si pawang ular, Todo si pegulat, Amori 3 bersaudara, dan Gereta si pemburu. Saat melakukan perkenalan, mereka mendengar jeritan mengerikan dan mereka melihat seorang pria kehilangan lengannya. Diperlihatkan bahwa Hisoka si pesulap yang membuatnya cacat hanya karena dia tidak sengaja menabraknya. Tonpa mengatakan bahwa Hisoka juga ikut ujian tahun sebelumnya. Hisoka dinilai oleh sebagian besar sebagai favorit untuk lulus dan dipilih menjadi hunter. Namun, Hisoka didiskualifikasi karena membunuh seorang pengawas yang tidak disukainya. Dia tetap diperbolehkan ikut serta karena tidak ada aturan yang melarang untuk ikut kembali mengikuti ujian. Tonpa menyarankan kepada ketiga pemula itu untuk berhati-hati dan tidak dekat-dekat dengannya. Tonpa melalui menawarkan Gon, Kurapika, dan Leorio masing-masing 1 kaleng jus yang sebenarnya sudah dicampur dengan obat pencahar. Gon yang pertama mencicipinya langsung memuntahkannya kembali dan mengatakan bahwa jus itu kadaluarsa dan rasanya aneh, membuat Kurapika dan Leorio membuang milik mereka ke tanah. Setelah itu, Tonpa meminta maaf dengan tergesa-gesa. Tahap pertama. Satots penguji pertama memulai ujian hunter ke-287 dengan perjalanan yang sangat panjang menyusuri terowongan. Seorang anak dengan skateboard bertemu dengan Gon dan dia bertanya berapa umurnya. Mengetahui bahwa dia dan Gon adalah sebaya, dia memutuskan untuk melompat dari papanya dan ikut berlari juga. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Killua. Gon menoleh ke belakang untuk melihat Leorio yang sangat lelah dan hampir putus asa. Gon dan Killua berhenti untuk menunggu Leorio, yang kemudian mendapatkan angin kedua dan berlari melewati mereka. Setelah berlari sejauh 80 km, mereka sampai di tangga dan mulai mendaki, sementara Satots mulai menambah kecepatan. Pada titik ini, satu persatu peserta mulai gagal dalam ujian karena kelelahan atau menyerah pada ketegangan mental yang ekstrim. Kurapika menyadari bahwa Leorio mampu melanjutkan tantangan itu dengan membuka atasannya agar tidak kepanasan. Dia memutuskan bahwa dia akan mengikuti cara Leorio dan melepaskan beberapa pakaian luarnya dan menyimpannya di tas bahunya. Pada saat itu, Kurapika mengemukakan pernyataan yang sebelumnya dibuat Leorio tentang keinginannya menjadi hunter demi menjadi kaya. Menyatakan bahwa dia tidak percaya bahwa motif Leorio semata-mata hanya untuk itu. Leorio menegaskan kembali bahwa dia melakukannya demi uang, tetapi kemudian mengungkapkan bahwa dia kehilangan seorang teman baik karena ketidakmampuannya membayar tagihan medis. Sekarang, dia ingin menjadi dokter untuk menyembuhkan orang sakit secara gratis, tetapi dia tidak memiliki dana untuk membayar sekolah kedokteran. Oleh karena itu, ia melihat lisensi hunter sebagai peluang sponsor untuk perjuangannya. Leorio pada gilirannya bertanya pada Kurapika mengapa dia ingin menjadi seorang hunter. Kurapika menceritakan bagaimana seluruh klannya Kurta dibantai oleh organisasi pencuri yang dikenal sebagai Phantom Troop. Kurapika ingin melacak kelompok itu dan menghadapi mereka untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Tetapi, ia tidak memiliki ikatan dengan jaringan kriminal dunia bawah untuk mengejar mereka. Dia berusaha untuk mendapatkan lisensi hunter untuk mendapatkan izin akses ke dalam operasi mafia bawah tanah itu sembari mencari informasi. Sementara itu, puncak tangga sudah di depan mata. Gon dan Killua berlomba untuk melihat siapa yang pertama kali bertemu Satots di luar.
Ketika mereka mencapai garis finish, Satots menyatakan bahwa mereka berdua finish secara bersamaan, diikuti peserta lain yang tiba tidak lama setelah itu. Satots berbicara kepada semua orang yang telah sampai sejauh ini. Dia mengumumkan bahwa dia akan terus memimpin kelompok melalui sisa fase, tetapi memperingatkan bahwa jalan selanjutnya sangat berbahaya karena mereka akan melewati rawa penipu, sebuah zona yang terkenal dengan binatang ajaib endemik yang memangsa manusia. Saat peserta mencoba mengikuti Satots, kabut tebal menyelimuti para peserta. Sejumlah peserta ujian dikonsumsi oleh berbagai spesies binatang ajaib. Selain itu, beberapa pelamar yang tampaknya membenci Hisoka bersatu dan berusaha untuk membunuhnya. Hisoka dengan anggun membunuh semuanya dalam sekejap. Pertempuran singkat ini memicu haus darah Hisoka, menyebabkan dia menyatakan bahwa dia akan menjadi penguji untuk melihat siapa yang layak melanjutkan ujian. Liu dan Gon meskipun takut menghadapi Hisoka dan dengan mudah dikalahkan olehnya. Hisoka menyatakan bahwa mereka telah lulus penilaiannya dan akan sia-sia untuk dibunuh karena mereka memiliki potensi yang besar. Liu yang tidak sadarkan diri diangkut oleh Hisoka untuk menyusul rombongan, sementara Gon bertemu dengan Kurapika dan akhirnya mereka tiba di garis finish. Tahap kedua. Tahap kedua ujian berlangsung di hutan lindung Fiska, di mana peserta ujian bertemu dua hunter pencicip makanan sekaligus pengawas, Menci dan Buhara. Tantangannya adalah berburu babi buas dan memasaknya untuk dinilai oleh mereka. Gon dan 70 peserta lain menyelesaikan tugas dengan mudah dan masakannya disukai oleh Buhara. Namun Menci, penguji kedua, menggagalkan semua peserta karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang mengharuskan ketua hunter Netero untuk campur tangan. Tes ulang dilakukan di Split Mountain, di mana peserta ujian berburu telur elang laba-laba yang digantung di atas ngarai yang tinggi. Berkat arahan Gon, sebagian peserta berhasil mengambil telur itu. Pada akhir tahap ini, ujian hunter tersisa 42 orang. Permainan di tengah malam. 42 pelamar yang tersisa menaiki pesawat komite seleksi, di mana terungkap bahwa fase ujian berikutnya akan dimulai pada pukul 8 pagi hari berikutnya. Saat semua orang beristirahat, Gon dan Killua bertemu Netero yang menantang mereka untuk bermain. Jika mereka menang, dia akan langsung memberikan lisensi hunter kepada mereka saat itu juga. Yang harus mereka lakukan adalah mengambil bola dari Netero. Netero yang sombong mengatakan hanya akan menggunakan satu tangan terlemahnya, yaitu tangan kiri. Killua dengan bersemangat mencoba lebih dulu, tetapi gagal. Gon kemudian mengambil gilirannya untuk mengambil bola, tetapi dia juga gagal. Setelah cukup lama, Netero menyarankan agar mereka menyerang secara bersamaan. Saat mereka hampir berhasil merebut bolanya, Netero tetap tidak bisa dihentikan. Killua yang kesal lalu keluar dari permainan dan pergi dari sana. Karena frustasi, dia akhirnya membunuh dua peserta yang mengusiknya. Gon yang tidak menyerah, bagaimanapun memutuskan untuk bermain sampai dia memaksa Netero menggunakan tangan kanannya. Ketika dia bergembira dengan kemenangannya, Gon tertidur pulas karena kelelahan di tempat dia berada. Netero yang terkesan dengan Gon meminta kapal yang membawa mereka berjalan lebih lambat untuk memberi Gon waktu beristirahat. Tahap ketiga. Di pagi hari, pesawat tiba di puncak Menara Trik. 40 pelamar diberitahu bahwa tujuan tahap 3 adalah turun dari menara hidup-hidup dalam waktu 72 jam. Gon, Kurapika, Liu dan Killua dipaksa untuk bekerja sama dengan Tonpa. Ujian pertama adalah memenangkan 3 dari 5 pertandingan melawan tahanan menara. Tonpa mengambil pertandingan pertama dengan seorang penjahat dan segera menyerah tepat pertandingan baru dimulai, di mana Tonpa mengaku sengaja melakukannya agar mereka semua gagal. Gon menghadapi tahanan berikutnya, seorang pengebom berantai bernama Sedokan, dalam pertandingan untuk melihat lilin siapa yang dapat menyala paling lama. Gon berhasil keluar sebagai pemenang setelah meniup lilin lawan. Kurapika terlibat dalam pertarungan dengan lawan berikutnya, March Tani, yang berpura-pura sebagai anggota laba-laba yang dicari olehnya.
Kurapika yang marah lalu menghajar penjahat itu hingga pingsan. Sadar akan kepura-puraan Machitani sebagai anggota Phantom Troop, Kurapika kehilangan keinginan untuk menghabisi lawannya, membuat Machitani bisa berpura-pura pingsan dalam upaya untuk menghabiskan waktu. Leorio dan pemimpin tahanan bertaruh apakah Machitani berpura-pura tidak sadarkan diri. Leorio lalu memegang pria itu di ujung jurang, sehingga memaksa Machitani menghentikan sandiwaranya. Dia menyerah dan Kurapika mendapatkan poin kemenangan mereka, tetapi telah kehilangan sebagian besar waktu mereka. Sekarang giliran Leorio untuk beraksi. Lawannya adalah Lerotte, seorang perempuan yang ahli dalam bertaruh. Berkatnya mereka kehilangan 10 jam dalam taruhan dan juga kalah dalam suite, sehingga poin untuk tim tahanan menara. Skor yang imbang 2-2 memaksa permainan dilanjutkan ke babak kelima. Killua menghadapi Jonas, seorang pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 146 orang dengan tangan kosong. Killua berhasil membawa jantungnya, menjelaskan bahwa Jonas adalah seorang amatir dan dirinya adalah seorang profesional. Akhirnya mereka memenangkan permainan. Tes terakhir untuk keluar dari menara adalah dengan memilih satu dari 2 jalur. Satu terlalu panjang dengan sisa waktu yang sedikit, dan yang lainnya hanya mengizinkan 3 dari 5 peserta untuk masuk ke sana. Leorio, Tonpa, Killua, dan Kurapika mulai bersiap untuk bertarung. Sementara Gon berpikir. Gon memiliki ide bahwa mereka memilih jalur yang lebih panjang, menghancurkan dinding di antara jalur tersebut dengan kapak yang tersedia ke jalan yang sangat singkat. Dan kelimanya berhasil keluar dari menara itu. Tahap keempat. Fase keempat adalah berburu dan diburu di Pulau Zevil, di mana 25 peserta akan saling memburu nomor peserta dan mempertahankan milik mereka sendiri. Sialnya, Gon harus mengambil nomor Hisoka dan menghabiskan banyak waktunya untuk menyusun strategi. Singkat cerita, dia berhasil mendapatkan nomornya, tetapi saat kabur, dia dilumpuhkan oleh Gereta. Hisoka kemudian membunuh Gereta. Terkesan dengan kemampuan dan keberanian Gon, Hisoka mengembalikan nomor Gon dan miliknya sendiri kepada Gon, agar bisa lolos ke tahap selanjutnya. Gon pulih dalam 3 hari dan menemukan Leorio dan Kurapika. Dia akhirnya membantu Leorio untuk mendapatkan lencana targetnya. Tahap akhir. Tahap final adalah sebuah turnamen antar peserta. Peserta hanya perlu memenangkan 1 pertandingan untuk lolos ujian Hunter. Namun kemenangan hanya diputuskan apabila lawan menyatakan untuk menyerah dan tidak boleh membunuh. Setelah ditentukan oleh ketua Netero, peserta terbaik Hanzo dan Gon berhadapan terlebih dahulu. Gon kalah dalam pertarungan, tetapi keengganannya untuk menyerah menyebabkan Hanzo menyerah bersabar untuk dalam pertandingan selanjutnya, membuat Gon menjadi peserta pertama yang lulus ujian Hunter ke-287. Gon yang tidak terima karena menang dengan mudah, lalu dibuat pingsan oleh Hanzo, dan Gon tidak bangun sampai ujian berakhir. Saat sadar, Satoshi memberi informasi bahwa Kurapika dan Leorio lulus ujian. Diketahui bahwa Hisoka membisikkan sesuatu kepada Kurapika sebelum akhirnya dia menyerah. Dia juga memberitahu Gon bahwa 2 orang yang tidak lulus ujian, yaitu Bodoro dan Killua. Terungkap bahwa Gitarakur sebenarnya adalah kakak Killua, Illumi. Killua dimanipulasi untuk membunuh kontestan lain yang membuatnya didiskualifikasi. Gon marah dan pergi menghadap Illumi dan mendapatkan alamat Killua. Gon, Kurapika, dan Leorio kemudian berangkat ke rumah Killua di Gunung Kukuro.